Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Lentera, Literasi dan Edukasi Demokrasi bersama Bawaslu. Ruang bincang yang menghadirkan berbagai macam perspektif dan inspiratif sekaligus penguatan demokrasi di Kota Gorontalo. Tema ini menggambarkan bagaimana Bawaslu terus berinovasi, menghadirkan berbagai macam perspektif dan inspirasi masyarakat agar terus bisa hadir dalam ruang lingkup platform digital sehingga nilai-nilai pendidikan pengawasan partisipatif terus bisa hadir dalam ruang-ruang digital, yaitu pendidikan pengawas partisipatif. Nah, pendidikan pengawas partisipatif itu adalah satu program yang dirancang oleh Bawaslu untuk membuka ruang pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa memahami prinsip, kemudian mekanisme dan nilai-nilai dasar dari pengawasan partisipatif. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan yang Bawaslu terletak pada upaya membangun kesadaran kritis warga negara. Dalam konteks demokrasi, pemilu yang bersih itu bukan saja dilahirkan oleh para penyelenggara, apakah itu KPU, Bawaslu atau DKPP, akan tetapi partisipasi aktif dari masyarakat yang teredukasi. Lewat P2P, Bawaslu ingin menciptakan ekosistem yang tidak eksklusif. Siapapun, mau mahasiswa, pelajar, kemudian ada komunitas, ada kaum perempuan, dan siapapun masyarakat, dia bisa terlibat dan bagaimana mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Dengan kata lain, P2P ini mencetak wadah demokrasi, mata demokrasi. Kenapa dikatakan mata demokrasi? Itu agar bisa melihat, mencermati bagaimana kemudian demokrasi yang jujur, bersih ke depan. Kira-kira bagaimana sih konsep menjadi mata demokrasi diwujudkan melalui kegiatan P2P ini? Konsep menjadi mata demokrasi itu adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa menjadi mata, menjadi pengawas yang akan mengawal proses demokrasi ini secara jujur, adil, dan transparan. Nah, ini kemudian akan dilakukan dengan pemberian materi dan berbagai macam diskusi nantinya yang insya Allah akan kita lakukan secara daring di tahun 2025 ini. Nah, kalau untuk materi atau topik pentingnya Bu, yang diajarkan dalam pendidikan pengawas partisipatif ini apa aja? Jadi materi P2P ini disusun secara komprehensif, menggabungkan antara teori dan praktek pengawasan. Nah, ada beberapa materi diantaranya yaitu bagaimana cara mencegah, cara mendeteksi sejak dini terkait dengan penanganan pelanggaran atau dugaan pelanggaran. Kemudian untuk hasil yang diharapkan pada kegiatan P2P ini Bu, kira-kira apa? Bawaslu sebagaimana program strategi nasional Bawaslu ini mempunyai target jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya serta pendidikan pengawas partisipatif itu diharapkan mampu bergerak dan berfungsi untuk pemilu 2029 yang bermartabat. Kemudian jangka panjangnya program ini diharapkan dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan di tahun-tahun selanjutnya. Membahas begitu banyak hal yang menarik, mulai dari apa sih yang dimaksud dengan pendidikan pengawas partisipatif hingga bagaimana langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi demokrasi bagi masyarakatnya di podcast Lentera, Literasi dan Edukasi Demokrasi bersama Bawaslu. Karena dari literasi lahir edukasi dan dari edukasi tumbuh kesadaran demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.